warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Nagari 5 Pore bersama saya Sahira Wahida. Pemirsa semuanya, kali ini bintang tamu kita adalah Bapak Afrian selaku Wali Nagari 5 Pore. Selamat siang Bapak. Siang, Ra. Baik, untuk episode pertama kita telah berbincang dengan Bapak Afrian tentang adat dan budaya serta sejarah dari Nagari 5 Pore. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Bapak terkait visi dan misi Bapak serta pendekatan Bapak sebagai Wali Nagari dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, Bapak sebelumnya senang bisa mengobrol kembali dengan Bapak. Ya, Ra, sama seperti Bapak juga. Ini adalah yang kedua kalinya kita ketemu dalam melaksanakan podcast bersama dengan Ara selaku mahasiswa dari UNP atau Universitas Negeri Padang yang melaksanakan kuliah kerja nyata di negara kami. Bapak senang ada kelanjutannya dari podcast kita yang pertama. Yang pertama kita membahas masalah adat istiadat, dan sekarang kelanjutannya tentang masalah pemerintahan negari. Bagaimana visi dan misi Bapak nanti ke depannya, bagaimana menjalin kerjasama dengan seluruh lembaga dan masyarakat. Bapak senang sekali ya bisa ketemu lagi sama Ara. Iya Pak, sama. Kami juga senang Bapak. Nah, mungkin Bapak kita langsung masuk saja ya Pak untuk pertanyaan kita ya Pak terkait visi dan misi Bapak serta pendekatan Bapak dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, mungkin kami ingin tahu Pak apa visi dan misi Bapak untuk Nagari 5 Pore Pak. Ya, terima kasih. Dahulu sebelum Bapak mencalonkan diri menjadi wali nagari di Nagari 5 Pore, tentu Bapak berangkat dengan visi dan misi. Bapak membawa visi yaitu dengan kebersamaan kita bangun nagari yang berbudaya, religi, sejahtera, dan berakhlak mulia. Itu adalah visi dari Bapak untuk kedepannya, bagaimana menjadikan nagari ini memang betul-betul dengan bersama kita membangun nagari ini. Arti kebersamaan ini tentu menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di nagari, baik itu pemerintahan nagari, lembaga-lembaga nagari, masyarakat nagari, dan tokoh-tokoh atau nenek mama yang ada di nagari. Itu adalah visi. Maupun misi itu ada beberapa macam. Yang pertama, bagaimana kita di pemerintahan nagari bisa menjalin kerjasama demi pembangunan kita, menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh kita yang di rantau, tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di perantauan. Kita mensinergikan kegiatan nagari dengan tokoh-tokoh kita di perantauan dengan satu tujuan, bagaimana para perantau kita itu bisa memberikan sumbangsi kepada nagari mereka, yaitu Nagari 5 Pore ini, dan sekaligus dengan penguatan kerjasama dengan seluruh lembaga nagari di nagari kita. Itu ada BAMUS, Badan Musyawarah, yang sebagai mitra kami di nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kita pemerintahan nagari sebagai eksekutif, yaitu eksekutor dalam menjalankan semua program-program kita yang kita canangkan, yang kita rencanakan. BAMUS sebagai penguasaan di anggarannya. Jadi itu kita jalin kerjasama dengan BAMUS. Alhamdulillah selama ini kerjasama dengan BAMUS sebagai mitra kita di nagari itu terjalin dengan baik, karena memang kita saling menghargai. Antara BAMUS dengan pemerintahan nagari itu memang tidak ada persaingan atau segala macamnya. Memang kita satu konteks, konteksnya yaitu untuk membangun nagari kita. Bagaimana semua program-program yang dicanangkan oleh nagari itu diawasi oleh BAMUS, sehingga program itu memang tepat sasaran dan bisa berjalan dengan baik. Itulah kerjasama itu berjalan dengan baik, dan tidak ada, kata-kata tadi, tidak ada persaingan di situ. Tidak ada persaingan. Kami menganggap BAMUS adalah mitra kami. BAMUS pun seperti itu. Pemerintahan nagari adalah mitra mereka dalam menjalankan kewajiban mereka selaku pengawasan di dalam masalah anggaran. Tidak ada istilahnya BAMUS adalah bawaan pemerintahan nagari, itu tidak ada di nagari kami. Begitu juga sebaliknya, pemerintahan nagari tidak juga bawaan dari BAMUS. Sehingga dengan adanya sinergi seperti itu, sehingga pemerintahan
di Nagari Limopuri ini itu bisa berjalan dengan baik, itu tetap dijaga. Nah, bukan saja dengan BAMUS, termasuk dengan seluruh lembaga nagari yang lain, seperti dengan KAN, Kerapatan Adat Nagari kita. Kerapatan Adat Nagari kita itu memang diisi oleh para nenek-nenek mama kita yang ada di Nagari, yaitu orang yang Ampe Jini dan Jini Nanampe. Nah, itu adalah isi dari kelembagaan KAN kita. Dan kerjasama kita dengan seluruh pemuka lembaga tadi, sama halnya dengan yang BAMUS, itu memang berjalan dengan baik ya. Nah, sehingga para nenek mama kita yang tergabung dalam organisasi KAN ini memang betul-betul menjaga keseimbangan di Nagari, di pemerintahan Nagari. Ketika kami di pemerintahan Nagari berjalan tidak pada tempatnya, kami memang sangat mengharapkan sekali para nenek mama kita yang tergabung dalam organisasi KAN tadi mengingatkan kami di pemerintahan Nagari. Bahwasanya mereka mengingatkan, oh Pak Wali ini tidak bagus nih, Pak Wali ini tidak bagus. Nah, kami pun begitu, kami terbuka terhadap semua masukan, semua kritik yang ada kepada pemerintahan negara. Dan kerjasama juga dengan LPM. LPM kita yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Semua rencana pembangunan kita tentu kita konsultasikan dengan LPM. Sehingga tidak ada seperti adanya persaingan-persaingan yang mungkin sama arah, mungkin di negara lain, mohon maaf, mungkin ada persaingan dengan BAMUS, dengan nenek mama, itu mudah-mudahan tidak terjadi di Nagari kami, Nagari Limopuri ini. Bukan saja dengan kedua lembaga tadi atau ketiga lembaga tadi, ada lagi lembaga kepemudaan, itu tergabung dalam Karang Taruna. Karang Taruna kita sudah terbentuk di Nagari Limopuri, itu memang betul-betul kita jalin kerjasama yang baik dengan adik-adik dari Karang Taruna. Adik-adik Karang Taruna itu banyak memberikan program-program kerjanya kepada kita pimpinan Nagari, dan kami pun begitu juga, kami selalu menyupport apapun itu kegiatan yang bersifat positif untuk anak-anak muda kita, sehingga banyak itu kegiatan dilakukan oleh adik-adik Karang Taruna, mulai pertandingan sepak bola, Liga Korong, pertandingan takraw itu kemarin itu se-Sumatera Barat. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Kemudian MTQ tingkat Korong, nah, itu luar biasa itu dari adik-adik Karang Taruna. Kemudian terakhir kemarin itu kerjasama adik-adik KKN kita, nah itu kan bagus kolaborasi seperti itu. Sehingga setiap ada kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna seperti pertandingan bola takraw tadi, MTQ tadi, itu tidak ada memakai anggaran Nagari itu, itu kita minta swadaya dari masyarakat yang memang adik-adik Karang Taruna memang kami berikan apresiasi sangat tinggi sekali. Mereka sanggup mengadakan satu acara tanpa kami support dana dalam APB Nagari kita. Mereka merencanakan satu kegiatan, mereka berusaha untuk itu, mereka bersuadaya untuk mencari dana, sehingga kegiatan mereka itu memang berjalan dengan baik dan sukses. Nah, itulah bentuk-bentuk kerjasama kita dengan seluruh lembaga-lembaga Nagari yang ada di lembaga pemerintahan Nagari yang ada di negara kita. Begitu juga dengan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK, istri Bapak selaku Ibu TP PKK Nagari itu cukup aktif. Dalam arti kata, beliau juga bisa mengkondisikan dengan ibu-ibu PKK. Nah, kerjasama itulah termasuk dalam salah satu misi di pemerintahan Nagari. Bagaimana penguatan kerjasama yang baik dengan seluruh lembaga. Nah, adapun bidang-bidang yang ingin kita sampaikan dalam misi itu, yang pertama, pembangunan yang merata di seluruh korong yang ada di Nagari. Boleh kita saksikan 9 korong yang ada di Nagari Limopuri sejak Bapak dilantik jadi Wali Nagari periode 2021 sampai 2027. Alhamdulillah sekarang dapat perpanjangan 2 tahun, itu akhirnya di 2009. Alhamdulillah sampai detik ini seluruh korong yang ada di lingkaran Nagari Limopuri itu sudah mendapatkan kegiatan fisik namanya. Artinya ada pembangunan di korong, pembangunan korong yang merata di situ. Seperti halnya yang di Padang Kajai itu sudah bisa jadikan ikon di negara kita, Simpang Simpaka. Iya, Nah, Simpaka itu bisa jadikan ikon. Iya, Setiap orang yang foto, oh, ini dia di Simpaka ini katanya, itu Nagari Limopuri. Nah, itu salah satunya. Terus ada irigasi, memang fokus Bapak dulu ketika mencalon memang fokus untuk irigasi. Itu sudah ada 3 irigasi yang kami bikin baru di pemerintahan Nagari. Pertama itu di Korong Kampung Saji, itu membuat jalur irigasi, saluran irigasi.
itu sudah selesai. Itu alhamdulillah itu cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemarin di tahun 2024 itu udah 2 korong lagi itu kita bangun irigasinya. Yang pertama di korong Kampung Priang dengan anggaran 100 juta, alhamdulillah irigasi juga lancar sekarang. Dan juga di korong Kapuladang, di korong Kapuladang juga seperti itu. Kita alokasikan dana ketahanan pangan kita untuk pembangunan saluran irigasi. Nah, dengan adanya saluran irigasi tadi, tentu itu akan meningkatkan produksi panen atau produksi pangan bagi masyarakat kita. Memang mayoritas masyarakat kita memang bekerja sebagai petani. 70% masyarakat negari Mopuri itu adalah petani. Nah, itulah visi misi kami ke depannya. Memang masih belum ada yang bisa kita realisasikan, tapi Bapak sangat berusaha sampai akhir masa jabatan seluruh masalah saluran-saluran irigasi itu bisa teratasi. Ada PR satu lagi itu yang ada di korong Kapuladang itu ada saluran irigasi itu cukup panjang itu sudah tidak fungsi lagi. Itu menjadi PR, memang menjadi PR kami di Permintaan Nagari. Bapak sangat mengharapkan nanti itu bisa ada kerjasama dengan pihak kabupaten ataupun provinsi maupun dengan anggota-anggota dewan kita yang ada di Kabupaten Parangtriaman maupun yang ada di provinsi untuk menyelesaikan masalah irigasi tadi yang satu tadi. Masalahnya jikalau irigasi itu terbangun itu kisaran berapa puluh hektar itu terakhiri oleh air sehingga lahan yang sekarang tidur itu akan berfungsi kembali. Nah itu dari pembangunan untuk irigasi. Ada lagi kita membangun jalan-jalan usaha tani atau membuka jalan baru. Di Korong Patalangan itu kita buka jalan baru, itu alhamdulillah itu juga berfungsi untuk masyarakat. Kemudian tahun 2024 kemarin di Korong Tanah Tabang itu juga kita buka jalan baru, jalan lingkar dari arah Surokabun itu sampai ke batas bawah itu depan posko anak kakak itu kita baru dibuka itu. Alhamdulillah itu cukup bermanfaat untuk masyarakat. Jadi pembangunan yang merata di setiap korong itu memang tetap menjadi prioritas kita di negara. Kalau seperti tahun sekarang kan itu yang prioritas kan ada 2 korong itu. Yang pertama korong Pasabalai dan korong Kampus Agi. Korong Pasabalai itu rabat beton di belakang SMA itu alhamdulillah ada, itu sudah selesai itu. Sudah selesai. Dan korong Kampus Agi yaitu pembangunan jembatan di Lapo Panjang itu sudah kita anggarkan. Kita alokasikan dananya sebanyak 250 juta untuk pembangunan jembatan tadi. Itu jembatannya kita bikin lebarnya 3 meter. Memang betul-betul jembatan permanen. Jadi seandainya jembatan itu siap nanti, itu memang akses ke seberang sungai sudah ada. Yang di seberang sungai itu banyak juga batu pohon kelapa segala macamnya, otomatis masyarakat kita kan juga terbantu untuk mengeluarkan hasil buminya tadi atau hasil dari kelapa tadi. Dan ada satu lagi target prioritas yang menurut urgensi. Jadi yang namanya target program ini kan ada yang prioritas, ada yang urgensi. Urgensinya seperti ini. Ada kejadian-kejadian alam yang tidak kita inginkan sehingga menggerus atau membuat misalnya di sungai karena hari hujan sangat lebat itu ada banjir yang cukup besar, banjir di sungai cukup besar sehingga mengikis bibir-bibir dinding tebing yang ada di panjang sungai tadi. Itu ada satu di tahun ini itu sudah kita anggarkan, yaitu jalan ke Masjid Raya. Itu akibat hujan ada 2 malam waktu itu tidak ada berhenti sehingga sungainya banjir kan. Nah itu dikikisnya tebing itu sudah mengarah ke jalan. Kalau tidak kami antisipasi itu lambat laun jalan itu akan runtuh dengan sendirinya. Dan tahun ini itu sudah kita kerjakan dengan anggaran 150 juta pemasangan batu borojong dan itu sudah kita serah terimakan dan masyarakat pun sudah melihat hasilnya. Jadi sampai saat ini mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi pembangunan merata dalam seluruh bidang itu tetap berjalan di seluruh korong-korong kita yang ada di Nagari. Dan kemudian bagaimana melestarikan budaya kita itu juga tetap kita laksanakan kerjasama dengan tokoh-tokoh pemuda, agama dan segala macamnya. Termasuk dengan itu ada itu
bagaimana kita menjaga anak-anak muda kita Ya. dari pengaruh narkoba. Itu termasuk dari sebagian visi dan misi kami. Kita jaga anak-anak muda kita dari pengaruh narkoba dengan mengiatkan kembali sarana-sarana olahraga. Itu kemarin kita bangun juga lapangan futsal di Korong Padang Kancai. Itu adik-adik kita, pecandu-pecandu, pemuda-pemuda kita pecandu bola. Itu sudah bisa bermain futsal di situ. Mungkin sekarang ada memang kita lapangan bola kita tidak punya sekarang, tapi kita tetap berupaya supaya nanti ke depannya Nagari 50 tetap ada lapangan bola. Karena memang lapangan bola yang lama itu sudah diambil sama pemilik lahannya. Otomatis adik-adik kita, generasi muda kita itu tidak bisa untuk bermain bola itu. Tapi secara keseluruhan pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah kita canangkan di awal pencalonan dulu, itu alhamdulillah cukup berjalan dengan baik. Nah, berjalannya semua itu tentu tidak lepas dari pemerintah Nagari saja. Memang harus dibantu dengan seluruh stakeholder yang ada di Nagari. Bagaimana kita menjalin kerjasama dengan seluruh lembaga, dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat kita, maupun mengabarkan ke rantau bahwasanya Nagari kita ini yang kita lakukan. Nah, itu kan salah satu bentuk kerjasama yang baik itu yang kita pertahankan. Jadi secara keseluruhan, visi dan misi yang kita bawa dulu mungkin belum cukup 100%, tapi karena memang sekarang kita berusaha untuk itu cukup bisa dijalankan. Mungkin cuma itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya yang dapat menambah pengetahuan kami juga Pak. Ya. Jadi yang arah tangkap tadi dari Bapak tadi tentang menjalin kerjasama ya Pak, Ya. dengan lembaga-lembaga. Kemudian ada juga tadi tentang Bapak juga menekankan adat dan budaya yang harus Ya. dilestarikan. Kemudian bagaimana agar pemuda-pemuda tetap berjalan baik ya Pak. Maksud saya kayak mereka tidak terlibat pergaulan bebas Ya. seperti itu Pak. Ya. Jadi dibuatkan tentang olahraga ya Ya. Pak ya. Nah, kemudian juga pembangunan yang merata tadi ya Pak yang Ya. sudah Bapak jelaskan. Nah, sebenarnya kami dari KKN juga itu merasakan juga kerjasama itu Pak. Ya. Waktu lomba MTQ juga dengan Karang Taruna, kemudian Bapak Ya. juga sangat banyak membantu kami Karang Taruna juga dan beberapa lembaga lainnya. Ya. Jadi kami merasa acara kami juga sukses waktu itu Pak. Ya. Waktu MTQ itu. Kemudian selain itu dari sambutan-sambutan pas kami datang ke sini juga Ya, ada alhamdulillah. dari KAN juga, ada Bapak juga dan wali-wali Korong juga. Jadi kami merasakan memang Nagari Mempuri ini untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga itu sangat baik sekali Pak. Iya. Dan semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak untuk visi dan misi ke depannya Pak. Baik Bapak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Iya. Nah, tadi Bapak kan sempat menyinggung tentang pendekatan dengan lembaga-lembaga Pak. Iya. Nah, mungkin secara lebih detailnya kami ingin mengetahui bagaimana pendekatan yang Bapak terapkan dalam membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga Nagari seperti Bamus tadi, Iya. KAN, Iya. Karang Taruna dan lembaga-lembaga lainnya Pak. Ya, jadi ya, baik. Jadi bagaimana kiat-kiat dari saya atau Bapak selaku wali Nagari dalam membangun atau menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh lembaga yang ada di Nagari maupun tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ketika kita berangkat dan dipilih atau diamanahkan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin di Nagari, itu semuanya kita tinggalkan arah kepentingan pribadi kita, itu kita letakkan di tingkat yang paling bawah sekali. Kita berbicara tentang kepentingan masyarakat. Bagaimana apa yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Nah, mungkin dengan dasar itu, karena Bapak selaku wali Nagari tidak pernah mengutamakan kepentingan pribadi di negara. Bapak tidak ada mengambil keuntungan pribadi dengan program-program yang ada di negara. Bapak tidak pernah membawa program yang ada itu ke tanah Bapak atau segala macamnya. Begitu juga sebaliknya dengan penerimaan perangkat yang ada di negara. Keluarga Bapak tidak ada yang bekerja atau saudara tidak ada yang bekerja di kantor negara. Itu tandanya Bapak meletakkan kepentingan pribadi Bapak di tingkat yang paling bawah sekali. Nah, dalam hal kita memimpin, itulah kiat yang harus kita utamakan. Kita tidak bisa mengutamakan atau mengedepankan hasrat pribadi, ambisi pribadi, karena memang semuanya itu harus kita tekan dan kita jadikan itu tidak memang tidak kita utamakan.
kita lebih mengutamakan kepentingan masyarakat tadi. Seperti menjalin kerjasama yang baik tadi. Setiap ada persoalan, kita langsung mengadakan musyawarah dengan lembaga-lembaga kita yang ada di negara. Setiap perencanaan kita kabarkan bahwasanya untuk tahun sekian, tahun ini atau tahun depan, perencanaannya sudah kita mulai dari sekarang. Tahun depan yang akan mendapatkan prioritas itu adalah korong ini. Nah, apa yang akan dibangun di korong itu, inilah yang kita rencanakan. Jadi, jikalau perencanaan itu terencana dengan baik, tentu kedepannya kita juga akan lebih mudah untuk menjalankannya. Termasuk dengan menjalin kerjasama tadi. Dan semua program-program kita sampaikan kepada lembaga-lembaga yang ada. Kepada BAMUS, kepada LPM, kepada kepada Nani Mama. Sehingga ya khususnya mungkin tidak ada arah. Cuma memang artinya keterbukaan tadi. Keterbukaan tadi yang membuat semuanya untuk menjadi mudah. Karena memang tugas Bapak selaku wali nagari itu kan memang dua kalau menurut Bapak adalah yang pertama dalam sosial masyarakat. Dalam sosial masyarakat Bapak memang menjaga bagaimana nagari, situasi di negara ini memang kondusif. Tidak ada kita saling gontok-gontokan, tidak ada saling berantem, ini segala macamnya. Kan itu yang penting dulu. Bagaimana situasi di negara kita betul-betul kondusif dan aman. Nah, kondisi yang aman tadi, kondisi yang kondusif tadi, kondisi yang kondusif tadi itu tidak akan tercipta kalau kita tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh lembaga-lembaga yang ada di negara kita. Jadi dengan menjadikan negara kita yang aman, tentu semuanya akan mudah berjalan dengan baik. Apalagi sekarang saya sangat bersyukur sekali selaku pemerintah nagari di tahun 2025 ini nagari kita, Nagari Limopuri itu sudah bisa mengirimkan wakilnya untuk menjadi salah seorang anggota dewan di Kabupaten Parangtritis, yaitu Bapak Agus Reddy SPDI, mantan wali nagari kita. Kita juga bekerja sama dengan beliau. Beliau dengan pokirnya itu banyak memberikan sumbangsih kepada masyarakat Nagari Limopuri. Nah, jadi kerjasama dengan beliau itu memang betul-betul bagus sampai saat ini. Kita selalu bertukar pikiran, apapun yang kita rencanakan akan kita buat, itu kita selalu berkomunikasi, bertukar pikiran, bagaimana ke depannya nagari kita ini akan menjadi lebih baik. Itu salah satu keuntungan yang memang sangat kita rasakan. Kami sangat bersyukur sekali Bapak Agus Reddy juga bisa menempatkan dirinya kepada masyarakat. Di setiap kegiatan di masyarakat beliau selalu hadir, beliau selalu mengimpor, dan seperti itu. Itu menandakan memang betul-betul beliau orang pilihan, dipilih oleh masyarakat sebagai wakil kita di parlemen, di tingkat kabupaten. Beliau juga mungkin mengabdikan dirinya, betul-betul mengabdikan dirinya kepada masyarakat, memang sejalan dengan kita di pemerintahan nagari. Kita tidak ada saling menjelekkan, saling memburukan, kita selalu bekerja sama. Malahan ketika beliau hadir dalam setiap kegiatan, saya tidak hadir, beliau selalu itu meminta izin kan, mohon maaf sampaikan dari Pak Wali kita dia ada halangan. Saking beliau begitu care-nya dengan pemerintahan nagari. Kita juga begitu sebaliknya. Kalau di bulan Ramadan kemarin itu kita kan bersepadi Ramadan itu Bapak dengan Pak anggota dewan kita Pak Agus Reddy setiap malam tuh keliling tuh ke surau-surau atau musola-musola yang ada di negara ini. Kami pergi berdua aja tuh pakai motor kan, pakai motor. Jadi nampak anggota dewan, nampak wali negari, nampak wali negari, nampak anggota dewan. Itu kami tunjukkan untuk mengatakan kepada masyarakat bahwasanya pemerintahan nagari dengan anggota dewan kita betul-betul hubungannya betul-betul harmonis, betul-betul baik. Gunanya hubungan baik ini untuk menjaga situasi di negara kita. Tanpa adanya keharmonisan yang ada di negari, semua program yang dicanangkan oleh pemerintah negari tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan itu. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, kalau sepanjang sosial masyarakat, tugas Bapak yaitu menjaga bagaimana situasi di negara ini kita ini kondusif, aman dan harmonis. Nah, dalam segi pemerintahan, tentu Bapak selaku wali nagari, pemerintahan negeri tidak bisa lepas dari aturan. Karena sepanjang pemerintahan itu memang kita berjalan dengan aturan. Ada regulasi yang harus kita patuhi. Ada
Permendes, Permendagri, Permenkyu, Perbuk yang harus kita patuhi itu semuanya. Tanpa kita patuhi itu kita akan melenceng jadinya. Kita tidak bisa keluar dari aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada kita. Jadi kiat khususnya mungkin tidak ada, tapi dalam arti kata mungkin kiat dalam membangun negara ini, letakkanlah kepentingan pribadi itu di tempat yang paling bawah. Jadikanlah kepentingan masyarakat di tempat yang paling tinggi. Jadi seandainya itu berjalan, Bapak yakin semua masalah itu akan bisa teratasi. Jalin komunikasi yang baik dengan seluruh lembaga-lembaga yang ada, seluruh tokoh-tokoh yang ada, seluruh elemen-elemen yang ada di negara ini. Itu harus jalin dengan baik. Jadi tanpa itu, Bapak yakin itu tidak akan terjadi yang namanya keharmonisan atau situasi yang baik. Tidak akan terjadi kemajuan dalam satu daerah, suatu nagari tanpa adanya kerja yang bersama yang baik dengan seluruh elemen yang ada. Sesuai dengan moto Bapak dulu ketika mencalon, yaitu 51-50 maju. 51-50 maju. Artinya bersatu nagari 50 ini dengan seluruh elemen yang ada, nagari akan maju. Nagari akan maju. Alhamdulillah itu dampaknya cukup kita rasakan. Di awal dulu nagari kita masih berkembang, sekarang maju naik statusnya jadi maju. Nah di tahun 2025 ini negara kita sudah menyandang statusnya yaitu mandiri, alhamdulillah. Jadi gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Berarti tadi dari yang Ara tangkap Bapak terkait pendekatan Bapak, mungkin tidak ada kiat khusus ya Pak, tapi intinya kita harus meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, itu di bawah ya Pak. Nah kemudian tadi Bapak juga harus menjalin kerjasama yang baik juga, seperti tadi Bapak bilang ada untuk sosial masyarakat dengan menjaga keharmonisan, kekondusifan seperti itu ya Pak. Kemudian keamanan juga gitu ya Pak. Dengan itu, kemudian selanjutnya itu ada dari pemerintahan, Bapak harus ya pasti berjalan sesuai dengan aturan dari pemerintahan ya Pak. Nah, mungkin kami sudah mendapat jawaban bagaimana Bapak untuk pendekatan yang Bapak terapkan dengan lembaga-lembaga ya Bapak. Semoga kedepannya Nagari Limopuri tetap menjaga keselarasan ini ya Pak, harmonisan untuk lembaga antara wali negari dengan Bapak juga bersyukur seperti itu ada. Kondisi masyarakat kita memang sangat Bapak syukuri. Masyarakat kita memang secara pola pikir itu memang sedikit lebih maju cara pola berpikirnya. Masyarakat kita tidak ada asal mengkritik. Nah itu bagus lagi. Memang berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Kadang-kadang tidak. Mohon maaf, ada suatu daerah mungkin di daerah orang luar, kadang apa yang dikerjakan oleh pemerintahan negaranya itu selalu buruk gitu tuh. Nah, ada juga tuh daerah seperti itu. Tapi alhamdulillah di negara kita, negara Limopuri, masyarakat kita memang terbiasa dengan pola pikir yang subjektif. Yang artinya memang berdasarkan pemerintahan yang ada, itu bisa memang bagaimana? Memang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Kalau memang program dari pemerintahan negara tidak tepat sasaran atau tidak melenceng atau bagaimana atau kurang bagus, itu masyarakat memang datang, Wali itu tidak elok, Wali. Nah itu kan bisa jadikan masukan kepada kita pemerintahan negara untuk mengintrospeksi diri kita, untuk mengkoreksi diri kita, bahwasanya ini memang tidak bagus. Jadi bagi Bapak, pengalaman itu Bapak jadikan pelajaran yang sangat berharga. Dengan pengalaman Bapak bisa berada sampai ke tingkat seperti ini dan sampai ke waktu ini. Jadi dari hari ke hari Bapak memang selalu belajar bahwasanya apa yang kurang baik, apa masukan-masukan dari masyarakat yang berdasar yang kurang baik menurut Bapak itu memang Bapak tinggalkan. Bapak tidak ingin di negara ini ada terjadi miskomunikasi atau segala macamnya. Itu memang tidak ada gunanya sama sekali. Bapak ingin negara Limopuri seperti slogannya yang dulu 51, 50 maju, itu akan sukses berjalan sampai akhir kepemimpinan atau periode Bapak selaku negara. Dan setidaknya nanti itu bisa dilanjutkan oleh penerus-penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nanti.
Baik Bapak, terima kasih Bapak. Jadi intinya kalau untuk pemerintahan negara itu terbuka ya Pak untuk kritikan Ya. masyarakat, dan masyarakat pun mengkritik tidak sembarang kritik ya Ya. Pak, sesuai dengan konteksnya ya Pak. Ya baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Ya. ya. Mungkin selanjutnya itu yaitu Pak, pertanyaannya, mungkin apa tantangan Bapak dalam menjalin koordinasi dengan lembaga nagari dan bagaimana cara Bapak mengatasinya Pak? Ya. Jadi di awal menjadi wali nagari memang jujur adalah Bapak katakan pengalaman Bapak memang tidak ada satupun di birokrasi. Bapak awam, Bapak berangkat memang orang betul-betul awam, tidak paham dengan namanya administrasi, birokrasi dan segala macamnya. Karena memang basic Bapak tidak begitu. Bapak tidak punya basic sebagai orang sekolahan atau yang berpendidikan tinggi, tidak. Bapak tidak ada pengalaman dalam bidang pemerintahan. Memang di awal keterpilihan dulu memang agak bagaimana, memang yang namanya kita baru tentu ada ketidaksinkronan mungkin karena memang kita baru. Tapi seperti Bapak katakan tadi, Bapak itu belajar dari pengalaman. Kalau seandainya keputusan Bapak buat itu banyak menimbulkan kemudaratan, itu Bapak akan mundur kembali. Jadi tantangannya dengan menjalin yang seperti Ara katakan tadi itu bagaimana ya? Itu seperti mengalir dengan ibarat air ya. Tidak ada tantangan berarti bagaimana keseharian kita di rumah dalam pergaulan masyarakat itu juga yang kita bawakan terhadap semua lembaga-lembaga yang ada. Seperti yang Pak sampaikan tadi, intinya kita harus terbuka dengan seluruh masyarakat, terutama dengan lembaga-lembaga nagari yang ada. Tanpa keterbukaan semuanya tidak akan bisa berjalan. Tapi mengasihkan jadi wali nagari, tidak tata sendiri. Iya Pak. Kita merasa puas, kalau masyarakat puas itu menjadi kepuasan batin tersendiri bagi kita. Mudah-mudahan selalu berdoa. Kadang-kadang malam Dara kita buka Facebook itu memori-memori lama waktu pencalonan itu terbuka kembali, kita lihat fotonya kan, bukan lihat fotonya. Sekarang Bapak berpikir, dari sekian banyak masyarakat kita yang mendukung kita dahulu, tentu tidak semua keinginannya bisa kita akomodir atau kita penuhi. Tapi Bapak yakin walaupun tidak semuanya, tapi Bapak akan berusaha untuk hadir di saat yang tepat untuk masyarakat. Kalau kita hadir setiap hari tentu tidak bisa, memang kita punya keterbatasan sebagai manusia. Kita cuma punya tangan dua, kaki dua, tentu tidak semuanya bisa kita kerjakan dengan baik. Tapi Bapak selalu berusaha bagaimana ke depannya, berusaha untuk lebih baik lagi, dan berguna untuk masyarakat nagari kita, nagari Limopuri. Dan kiatnya atau tantangannya mungkin tidak ada yang khusus, tapi yang pasti sekarang Bapak sangat menikmati peran sebagai wali nagari. Ketika menyelesaikan sebuah masalah, itu menjadi kepuasan tersendiri. Memberikan yang terbaik untuk masyarakat menjadi kepuasan batin tersendiri bagi kita, bagi Bapak selaku pribadi. Mungkin cuma itu orang. Ya baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin berarti untuk tantangannya mungkin pasti ada ya Pak ya, tapi masih bisa Bapak untuk mengatasinya ya Pak ya. Asalkan masih ada keterbukaan dengan masyarakat, dengan lembaga lainnya, insya Allah tantangan itu akan dapat diatasi. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Bapak dari podcast kita hari ini. Mungkin yang terakhir ini kami ingin bertanya Bapak, apa ada kegiatan nagari yang mungkin memang melibatkan lembaga-lembaga Pak? Jadi memang ada kegiatan yang menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya Pak? Apa mungkin contoh kegiatannya Pak? Iya, banyak lah setiap kegiatan yang melibatkan lembaga nagari. Yang pertama dalam kepemerintahan, kita di pemerintahan nagari itu tidak bisa lepas dari BAMOS. Semua yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan aturan yang harus melibatkan BAMOS tadi, atau Badan Musyawarah tadi. Kita rencanakan kegiatan kita ini, dalam hal perencanaannya saja, itu kita sudah melibatkan LPM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Kita panggil ketua LPM, kita duduk di sini, kita rencanakan ini yang mau kita bikin. Nah ketika itu terencana, tentu semua prosesnya harus kita rapatkan atau kita musyawarahkan dengan BAMOS.
Nah itulah yang namanya musna atau musyawarah nagari. Musna itu kan musyawarah antara Bintang Nagari dengan Bamus. Nah, banyak kegiatan. Setiap kegiatan itu ada kerjasama dengan lembaga yang ada di Nagari. Nah, ketika semua kegiatan selesai, itu kita kabarkan kepada kerapatan adat kita atau nenek mama kita. Bahwasanya di tahun ini, inilah yang kita buat untuk negara kita. Inilah yang kita buat untuk negara kita. Jadi secara keseluruhan itu wajib, ya, bukan saja kegiatan secara seremonial, ya, bukan saja kegiatan secara seremonial, tapi kegiatan non seremonial pun itu kita tetap menjalin kerjasama. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, dengan Bamus itu semua kegiatan pemerintahan nagari itu memang sejalan dengan Bamus. Dalam arti kata, Bamus tidak boleh ditinggalkan dalam hal perencanaan di nagari. Karena memang Bamus sifatnya yaitu fungsi Bamus sebagai anggaran, penyelesaian anggaran. Kita mengajukan kepada Bamus, kita membuat kegiatan, Pak Bamus, anggota Bamus dengan ketua Bamus dengan anggota, inilah kegiatan kita memerlukan dana sekian. Kalau dibaca kan seperti itu. Nanti Bamus itu bermusyawarah dengan seluruh anggota Bamus, itu musyawarah layak tak kegiatan ini kita anggarkan sekian dananya. Nah, itulah disahkan oleh Bamus tentang masalah anggaran. Jadi memang semua kegiatan kita menjadi kerjasama dengan seluruh lembaga-lembaga. Tapi ini adalah seperti yang Pak sampaikan tadi. Bapak bersyukur lembaga-lembaga yang ada di Nagari juga terbuka kepada kita di pemerintahan Nagari. Beliau percaya kepada pemerintahan Nagari sebagai yang akan mengeksekusi sebagai eksekutor dalam berbagai macam kegiatan. Karena mereka percaya, mereka tidak ada usul satu. Oh, Pak Wali, kok kegiatan kok macam itu? Tidak pernah seperti itu. Tidak pernah. Beliau selalu menerima kita selesai kegiatan, misalnya kegiatan fisik itu, kita launching, kita pembukaan kegiatan itu kita launching bersama-sama. Kita undang pemerintahan Bamus Nagari, LPM, kerapatan adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di korong tersebut, Pak Babin, Babinsa, dan pemimpin desa. Karena kita hadir bersama-sama, nanti selesainya juga seperti itu. Kita serah terimakan juga dihadiri bersama sampai ke pihak kecamatan. Jadi memang tidak ada yang ditutupi di situ. Keterbukaan itu memang penting, itu kata Bapak ini. Keterbukaan memang penting. Jadi pada umumnya untuk membangun jembatan hati itu dengan seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga itu sangat penting kan? Dan untuk membangun jembatan hati ini memang harus adanya kerendahan hati. Kita tidak boleh saling mengedepankan ego di situ. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh kita mengedepankan ego. Jadi mungkin kata orang Pak Wali di Limopuri, apa katanya? Tidak ada yang masuk intervensi sana. Memang Bapak tidak ada penyampaian pribadi di negara ini. Ya. Kemarin pemilihan kepala pasar itu Bapak sebagai pemimpin rapat waktu itu memang Bapak serahkan semuanya ke forum. Siapa yang akan jadi pengurus pasar kita ini? Nah, itulah demokratisnya yang kita buat di negara kita. Seperti pembentukan koperasi merah putih, Bapak tidak ada kepentingan apa-apa. Selagi yang bisa yang jadi pengurus itu bisa bersama dengan kita di pemerintah negara, itu akan tetap Bapak terima. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang di negara yang memang berlandaskan seperti itu. Seperti halnya dengan penerimaan perangkat. Dalam penerimaan perangkat, Bapak tidak pernah ikut satupun mengambil keputusan untuk bekerja di kantor nagari ini. Dalam arti kata, kan yang namanya penerimaan perangkat itu kan ada seleksinya, ada seleksi perangkat namanya. Kadang-kadang tuh masyarakat kan beranggapan, bahwasanya itu Pak Wali aja yang menentukannya, Pak Wali aja itu yang menentukan. Salah seanggapan seperti itu. Bapak tidak pernah ikut dalam seperti itu, karena memang semua yang ikut mendaftar itu adalah keluarga bagi Bapak kan, anak-anak kita, keponakan-keponakan kita yang kita ditarik. Bapak hilangkan dulu kepentingan di situ. Bagi Bapak, siapa yang terpilih berarti dia yang punya kualitas. Siapa yang punya kualitas berarti dia yang terpilih. Nah itu bagi Bapak. Jadi ada kemarin ini ada penerimaan staf. Penerimaan staf di Nagari itu memang benar mutlak itu milik dari Wali Nagari. Staf di Nagari ini itu mutlak
kekuasaannya atau kewenangannya itu di wali negari. Siapa yang disuruh oleh wali negari untuk bekerja jadi staf itu langsung bekerja. Karena memang staf dengan perangkat ini agak berbeda nih Ara. Kalau staf ini kalau di barat di kedinasan, staf ini adalah honorer, perangkat nagari itu adalah PNS. Jadi itu berbeda. Kalau perangkat itu memang ada seleksi, ada aturan yang mengatur seperti itu, yaitu Pergub nomor 18 tahun 18. Itu diatur tentang bagaimana tata cara penerimaan perangkat. Ada seleksinya. Nah, untuk staf itu seleksinya juga ada, tapi seleksi tertutup namanya. Seleksi tertutup ini aturan memberikan kekuasaan penuh kepada wali nagari untuk menunjuk siapa yang akan jadi staf di negara ini. Misalnya Bapak ketemu sama Ara, Bapak bilang, Ara mau nak kerja di nagari? Mau Pak, ada besok mulai kerja. Itu bisa seperti itu. Tapi walaupun kewenangan seperti itu tidak bisa Bapak lakukan. Seperti kemarin itu karena korong yang ada di Nagari Limopuri ini ada 2 korong yang belum ada keterwakilannya untuk bekerja di kantor, yaitu korong Kampung Tengah dan korong Kampung Biang. Nah, untuk penerimaan staf tadi di korong Kampung Tengah tadi ada 5 orang yang mendaftar dan di korong Kampung Biang ada 4 orang. Jadi untuk menunjuk 1 orang itu Bapak tidak bisa sama Bapak, karena Bapak takutnya seperti ini. Jadi kalau Bapak tunjuk ini, yang satunya lagi nih yang marah kan, kurang saya apa sehingga Pak Wali nggak mau memberi saya kan begitu. Bapak tunjuk ini yang marah. Akhirnya apa kata Ara? Akhirnya jalan keluarnya sama Bapak itu, Bapak suruh ambil kertas, ini Bapak bagiin kertas kan, ambil kertas ini, catat nama masing-masing, belum masukkan dalam kotak ini kata Bapak. Bapak kasih kotak kan, siapa yang dicabut, siapa yang keluar pas pencabutan itu namanya, berarti dialah yang jadi apa? Jadi staf di negara. Akhirnya Bapak cabut kan, nah keluarlah Rizky dari itu sebelum petangga. Dalam arti kata, Bapak ingin menunjukkan bahwasanya memang walaupun Bapak diberi kewenangan dalam hal memilih itu, tapi itu pun juga tidak bisa Bapak lakukan karena banyak rasa yang Bapak pertimbangkan di negara ini. Akhirnya dengan pencabutan kayak lotre, iya, cabut ini keluar namanya dia yang kerja di kantor ini. Sampai-sampai teman-teman Bapak sesama wali negari ketawa mendengar seperti itu, Ara. Hebat nih dari 50 ini. Orang mau jadi staf cuma cabut kayak lotre aja kata ya. Tapi sebenarnya yang ingin Bapak kemukakan di situ bahwasanya Bapak tidak ada kepentingan apa-apa. Siapapun yang terpilih berarti itulah yang terbaik. Itu aja bagi Bapak. Nah, itulah cara Bapak menjaga situasi kondusif dan menjaga suasana di negara sendiri. Bapak terima kasih Pak. Berarti untuk kegiatannya mungkin seluruh kegiatan di hari pasti melibatkan lembaga-lembaga lain ya Pak ya. Iya. Dan tadi Bapak juga sempat menyinggung kembali tentang kerjasama juga ini ada bagaimana Bapak sebagai pemimpin misalnya kalau ada pemilihan dan Bapak tidak mementingkan kepentingan pribadi Bapak gitu. Seperti contohnya pemilihan staf tadi ya Pak. Dan mungkin kami juga dapat banyak ilmu atau pengalaman dari Bapak bagaimana memimpin ya Pak ya, sebagai seorang pemimpin juga dan mungkin nantinya kami siapa tahu bakal jadi pemimpin juga nantinya Pak ya. Mungkin sekian Pak untuk podcast kita hari ini Pak, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya boleh ya. Senang bisa mengobrol dengan Bapak lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Iya Pak, karena kami juga sampai tanggal 17 di sini Pak. Oh iya, udah balik ke kampus lagi ya. Tapi Bapak sangat berharap sekali ya, sama dengan harapan Bapak dengan seluruh mahasiswa lain yang ber-KKN di sini. Selama 1 bulan lebih kurang berada di sini, Ara sudah menjadi bagian dari kami. Terima kasih Pak. Kami sangat mengharapkan sekali walaupun Ara dan teman-teman kembali ke kampus, tapi anggaplah Nagari Limopuri ini tetap menjadi nagari bagi Ara dan teman-teman. Kalau ada waktu, kembalilah ke sini, datanglah main-main, dan mungkin ada nanti masanya kita akan bersuat seperti ini. Mungkin nanti suatu saat Ara akan jadi gimana? Jadi orang besar dan kita lagi di sini. Amin Pak. Ya Pak, semoga dengan adanya podcast ini Pak dapat juga menyiarkan informasi seputar Limopuri dan dapat dikenal oleh orang banyak ya Pak gitu. Nah mungkin itu juga guna kami untuk membuat program podcast ini Pak. Terus Ara sebelum Bapak akhiri, Bapak juga ingin ada Bapak sampaikan ke adik-adik Ara dan teman-teman yang dari UNB, KKN,
Bapak sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam 1 bulan Ara di sini itu memberikan warna tersendiri bagi kami di Permintaan Nagari, terutama dalam bisa mengadakan podcast dan hidup seperti ini untuk dimasukkan dalam YouTube Nagari. Itu kan memberikan dampak yang cukup positif bagi kami di Permintaan Nagari. Bayangkan aja Ara kemarin tuh podcast yang pertama yang settingan yang pertama yang ada kirimkan itu mendapat tanggapan yang luar biasa bagi masyarakat. Ketika itu Bapak tampilkan di TikTok pribadi Bapak, itu luar biasa sambutan dari masyarakat. Dan mungkin nanti rating itu akan makin lama makin naik. Kalau sekarang itu akan diupload lagi yang ini yang terbaru. Kemudian itu juga sudah adik-adik bikinkan, Ara bikinkan itu website Nagari. Ya, itu sangat berguna bagi kami. Mungkin kalau berbicara mungkin tidak terbayar lah bagi kami kan semua kebaikan dari Ara dan teman-teman, perhatiannya untuk kemajuan permintaan kami di Permintaan Nagari. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ara dan teman-teman dari UNP dan melaksanakan kerja nyata di sini. Terima kasih ya Tuhan besarnya. Ya, sama-sama Pak atas. Kami juga berterima kasih kepada Nagari dan juga masyarakat Pak yang telah welcome kepada kami selama kami 1 bulan di sini Pak. Semoga kedepannya Nagari Mapore semakin maju ya Pak ya. Dan kami harap nanti semoga kami bisa kembali lagi ke sini mungkin nanti misalnya berkunjung dan lainnya dan bertemu dengan Bapak kembali Pak. Dan juga masyarakat yang lainnya. Baik Bapak, mungkin kita sudah sampai di penghujung podcast Bapak. Dan pemirsa di rumah mungkin inilah podcast kami yang kedua dan bersama Bapak Afrian kembali, yaitu tentang visi dan misi dan pendekatan wali negari dengan lembaga-lembaga. Kemudian juga ada pesan yang disampaikan Bapak kepada kami selaku mahasiswa KKN UNP tahun 2025. Dan kita sudah sampai di penghujung podcast. Saya Saira Wahida, mewakili teman-teman saya semuanya. Izin pamit dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.